Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, kita berjumpa lagi masih dalam mata pelajaran IPS kelas 9. Kali ini kita akan bahas tentang pasar bebas. Bersama saya, Herlina Sumanti. Apa itu pasar bebas? Pasar bebas adalah sebuah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor dan ekspor. Kebijakan pasar bebas umumnya mempromosikan hal-hal berikut. Poin pertama, perdagangan barang dan jasa tanpa pajak. Biasanya, kegiatan ekspor dan impor, maka akan ada bea impor dan bea ekspor. Bea adalah biaya. Pada perdagangan bebas, biaya ekspor dan impor atau dikenal dengan biaya pajak ditiadakan. Yang kedua, akses ke pasar tidak diatur. Seperti pada poin pertama, pada poin kedua, yang biasanya perdagangan ekspor dan impor sangat ketat aturannya. Tapi pada pasar bebas, akses ke pasar tidak diatur. Yang ketiga, akses informasi juga tidak diatur. Informasi terbuka bagi siapa saja yang membutuhkan informasi tersebut. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang disembunyikan oleh pemerintah. Contoh organisasi ekonomi dalam rangka perdagangan bebas. Yang pertama, ada Masyarakat Ekonomi ASEAN atau dikenal dengan MEA. Kemudian, ada yang kedua, ASEAN Free Trade Area (AFTA). Yang ketiga, Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Yang keempat, Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa atau dikenal dengan singkatan MEE. Dan yang kelima, World Trade Organization (WTO). Kita lihat contoh yang pertama, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disingkat dengan MEA. Latar belakang dibentuknya MEA adalah sebuah misi menjadikan perekonomian ASEAN menjadi lebih baik dan mampu bersaing dengan negara maju yang ada di ASEAN, lebih-lebih negara maju yang ada di luar ASEAN. Tujuan MEA. Yang pertama, MEA dijadikan kawasan yang memprioritaskan usaha kecil menengah. Jumlah UKM di ASEAN sangatlah banyak. Maka kemudian kawasan ASEAN akan memprioritaskan para pengusaha-pengusaha UKM. Kemudian yang kedua, menjadi kawasan tingkat kompetisi ekonomi tinggi. Yang ketiga, MEA menjadi pasar tunggal dan basis produksi internasional. Yang keempat, MEA akan diintegrasikan atau dimasukkan dalam perekonomian global. Contoh yang kedua adalah ASEAN Free Trade Area, singkat dengan AFTA. Latar belakang, kawasan pasar bebas guna meningkatkan daya saing ekonomi regional di ASEAN dengan menjadikan ASEAN basis produksi dunia. Artinya, barang-barang yang beredar di pasar dunia diharapkan berasal dari negara yang ada di ASEAN. Tujuan didirikannya AFTA, yang pertama, menjadikan kawasan ASEAN tempat produksi kompetitif. Yang kedua, menarik lebih banyak investasi asing. Yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Contoh yang ketiga adalah Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Latar belakang berdirinya APEC karena runtuhnya Uni Soviet menjadi negara-negara kecil dan satu negara besar yaitu Rusia dan negara-negara yang ada di Eropa Timur yang sebelumnya menganut ekonomi tertutup atau komunis kemudian beralih ke ekonomi liberal dan bebas. APEC muncul karena sebuah kekhawatiran gagalnya perundingan di Uruguay yang akan membahas tentang WTO. APEC diprakarsai oleh Perdana Menteri Australia.
Maka pada saat itu terbentuklah APEC dengan 12 anggota baru, yaitu negara-negara yang berasal dari Asia, Asia Tenggara terutama, seperti Indonesia, Malaysia, dan seterusnya. Kemudian Asia Timur, seperti Jepang, Korea, dan negara yang ada di benua Australia, yaitu Australia sendiri dan Selandia Baru, serta negara yang ada di benua Amerika, yaitu Amerika dan USA dan Kanada, seperti yang terlihat di gambar. Jadi disebut APEC, Asia Pasifik, karena anggotanya adalah negara-negara yang ada di kawasan Asia dan di sekitar Samudra Pasifik. Tujuan APEC adalah meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Kemudian yang kedua, memperjuangkan kepentingan ekonomi Asia Pasifik. Yang ketiga, tempat negara maju membantu negara berkembang. Karena sebagian anggota APEC adalah negara berkembang dan sebagian negara maju. Tujuan yang keempat, meningkatkan perdagangan dan investasi negara anggota. Tujuan yang kelima, kebijakan ekonomi dengan inflasi rendah. Inflasi adalah kenaikan harga-harga. Yang keenam, mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Contoh yang keempat adalah Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa yang biasa disingkat dengan MEE. Latar belakang berdirinya Uni Eropa atau European Union, setelah Perang Dunia II, Eropa mengalami kemiskinan dan perpecahan, sehingga ada upaya untuk mempersatukan Eropa. Kemudian muncullah The Six States atau 6 negara. Kemudian muncul juga Perjanjian Maastricht dengan 12 negara yang ikut bergabung. Tujuan dari Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa adalah yang pertama, integrasi Eropa dalam kerjasama ekonomi, perbaikan taraf hidup dan lapangan kerja. Yang kedua, memajukan dan memastikan perdagangan bebas antar anggotanya. Yang ketiga, menghapus rintangan perdagangan bebas. Dan yang keempat, meluaskan hubungan dengan negara non-MEE. Contoh yang kelima adalah World Trade Organization atau disingkat dengan WTO. Latar belakang berdirinya WTO sebagai pengganti GATT. WTO terbentuk setelah dilakukan perundingan Uruguay, di mana disepakati potongan pajak atas produk dari negara berkembang, kemudian menyelesaikan sengketa dan laporan reguler mengenai kebijakan perdagangan. Tujuan dari terbentuknya WTO adalah meningkatkan kesejahteraan, membantu produsen, eksportir dan importir dalam perdagangan, mendorong terbukanya perdagangan dunia, menciptakan aturan perdagangan internasional, menyusun kewajiban anggota, menyediakan forum untuk membahas isu internasional, dan menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.